Aduh Gusti, meni halus pisan ini mesin. Baru jalan sebentar dari dealer, kaki saya sudah nggak kerasa pegel. Memang ya, harga mah nggak pernah bohong, Mobil begini mah nggak akan kotor, Bu. Catnya udah pakai nano keramik, debu juga segan, mau nempel. Beda atuh sama motor ibu, debunya sudah jadi kerak ya. Kalau besok sore mobil itu nggak ada di depan rumah, jangan harap kamu bisa lihat aku lagi di rumah ini. Cari saja istri yang mau diajak miskin selamanya. Nah, itu dia, Mas. Berhenti tepat di sini, di depan istana saya. Ibu, kasihan. Ternyata tinggi jatuhnya ya, kalau naiknya pakai tangga palsu. Aduh Gusti, meni halus pisan ini mesin. Baru jalan sebentar dari dealer, kaki saya sudah nggak kerasa pegel. Memang ya, harga mah nggak pernah bohong, Pagi-pagi udah pamer knalpot teh. Apa nggak takut tubuh jalanan nempel di cat putihnya itu? Sayang loh, kalau kotor nanti dikira mobil jemput anak sekolah. Bu Aidi, sudah bangun toh? Saya kira masih pusing mikirin biaya servis motor biru ibu yang kemarin mogok di depan gerbang. Mobil begini mah nggak akan kotor, Bu. Catnya udah pakai nano keramik, debu juga segan, mau nempel. Beda atuh sama motor ibu, debunya sudah jadi kerak ya. Motor itu biar tua tapi bersejarah teh. Saya ini lagi sengaja simpen uang. Orang Jakarta bilang jangan beli barang yang pasaran. Saya lagi nunggu unit sport, pesanan khusus. Mungkin minggu depan ditaruh di sini biar SUV Tete itu kelihatan kayak mobil mainan. Walah, gaya pisan. Pesanan Jakarta. Hati-hati loh Bu, jangan-jangan cuma pesan stikernya doang, tapi mobilnya nggak ada. Nanti malu sama kucing komplek yang sering tidur di kolong motor ibu. Ya sudah ya, saya mau masuk dulu. Mau nyalain AC biar rumah ikutan dingin kayak hati saya yang lagi seneng. Permisi, Bu Aidi. Awas kowe Emi, tak buat meripatmu copot lihat mobilku besok. Lihat saja. Pak, kamu itu punya telinga nggak sih? Tadi pagi si Tarik itu udah mulai nginjek-nginjek harga diri kita. Dia bilang motor biru kita itu mirip gerobak sampah yang keraknya tebal. Bu, sudah toh, makan dulu. Jangan ngomongin orang terus. Motor itu biar jelek, yang penting lunas. Nggak dikejar-kejar orang penagih tiap bulan. Sing penting kita bisa makan enak hari ini. Makan enak nggak bikin aku dihormati di komplek ini, Pak. Kamu tahu nggak? Tadi dia pamer mobil putih barunya itu tepat di depan mukaku. Dia sengaja dandan kayak artis cuma buat ngeledek bajuku yang sudah pudar. Lah, terus aku kudu piye? Aku ini cuma buruh pabrik, Bu. Gajiku sudah habis buat bayar listrik sama sekolah anak-anak. Jangan aneh-aneh minta yang gak masuk akal. Gadaikan sertifikat tanah warisan bapak yang di Solo itu. Kita ambil pinjaman bank. Aku sudah tanya ke dealer depan. Uang segitu cukup buat DP mobil sport merah yang pintunya buka ke atas. Biar meripat si Tarik itu copot sekalian. Ibu is edan, itu tanah peninggalan Simbo. Satu-satunya harta kita kalau ada apa-apa. Aku nggak sudi tanda tangan surat hutang cuma buat benda mati yang isinya cuma pamer. Oh, jadi kamu lebih sayang tanah daripada aku. Kamu mau istrimu ini jadi bahan tertawaan seumur hidup? Kalau besok sore mobil itu nggak ada di depan rumah, jangan harap kamu bisa lihat aku lagi di rumah ini. Cari saja istri yang mau diajak miskin selamanya. Gusti, kenapa jadi begini? Maafin aku, Pak. Tapi ini demi kita. Demi biar si itu nggak anggap kita sampah lagi. Aku nggak sudi dihina-hina terus-terusan. Di saat pajak tertidur, Bu Yede mengambil sertifikat tanah yang ada di dalam lemari yang ia ambil secara diam-diam. Ini dia. Ini tiketku untuk injak harga dirinya si Tari. Besok, semua orang di komplek ini bakal sujud lihat mobilku. Bu Yede telah mendatangani surat-surat dari bank dan tanda tangannya ia tiru semirip mungkin dari Pak Jak.
Tidurlah yang nyenyak, Pak. Besok sore kamu bakal jadi orang yang paling terpandang di sini. Gak perlu terima kasih sama istrimu yang pintar ini. Ini dia sang primadona komplek kita. Bagaimana, Bu? Tadi saya lihat ada burung lewat di atas rumah Ibu. Katanya teh lagi nunggu kiriman mobil sport ya. Iya nih Bu Aidi. Jangan-jangan mobilnya dikirim pakai paket ekspedisi ya? Jadi lama sampainya karena ketukar sama paket sabun mandi. Sabar atuh. Teh Tari. Barang mewah itu nggak bisa diburu-buru. Orang Jakarta itu kerjanya teliti. Harus dicek dulu mesinnya, interiornya. Bukan kayak mobil Tete yang sekali pesen langsung datang karena stoknya memang banyak di gudang loakan. Halah, banyak omong pisan. Saya mah khawatir aja. Nanti sore pas mobil impian itu nggak dateng, Ibu mau taruh di mana itu muka? Apa mau ditutup pakai karung gabah biar nggak malu kalau lewat depan SUV saya? Tete mending siapkan obat jantung saja. Sore nanti pasti mesin mobil saya menderu. Saya takut Tete pingsan karena sadar kalau mobil Tete itu cuma sekelas mobil jemputan karyawan di mata saya. Catat ya, jam 4 sore. Oke, kita lihat ya ibu-ibu. Jam 4 sore, kalau nggak datang, Bu Aidi harus traktir kita semuanya sayur selama sebulan. Berani nggak? Til, tapi kalau datang, Teteh jangan pernah berani parkir mobil putih itu di depan rumah saya lagi. Karena itu menghalangi pemandangan barang mewah saya. Waduh, berani banget sih ibu itu. Modal apa sih dia? Gusti, itu mobil sport beneran. Pintunya lihat itu, nggak ada gagang pintunya. Nah, itu dia, Mas. Berhenti tepat di sini, di depan istana saya. Ibu bener-bener beli ini? Pakai uang apa? Ini harganya miliaran, Bu. Uang apa saja nggak penting, Teh. Yang penting, meripat Teteh sekarang bisa lihat kan. Ini namanya selera Jakarta, bukan selera grosiran. Mas, tolong turunkan. Saya mau coba duduki jok kulitnya yang harganya mungkin seharga rumah Teteh. Bu, ini apa-apaan ini? Mobil siapa ini sebenarnya? Senyum, Pak. Tahan napasmu. Jangan bikin aku malu di depan mereka. Ini hari kemenangan kita. Bilang saja ini bonus dari kantormu. Atau aku bakal bikin hidupmu kayak neraka. Selamat sore. Benar dengan Bapak Jack dan Ibu Waidi, saya perwakilan dari bagian audit risiko perbankan pusat. Iya, saya Jack. Ada apa yo Pak? Kok sampai ke rumah saya segala? Halah, paling mau antar surat ucapan selamat yo Mas. Atau mau kasih asuransi gratis buat mobil baru saya ini. Kami kesini untuk melakukan validasi darurat. Kami baru saja menerima laporan dari sistem kami di Solo. Sertifikat tanah yang Anda jaminkan kemarin atas nama Bapak Jack ternyata sedang dalam status sengketa keluarga dan blokir permanen. Dokumen ini tidak seharusnya bisa lolos. Sertifikat dijaminkan, Pak. Saya tidak pernah menjaminkan apa-apa. Dokumen itu aman di dalam lemari saya. Tapi di sini ada tanda tangan Anda, Pak, dan ada surat kuasa penuh yang diberikan kepada Ibu Waidi untuk pencairan dana talangan kendaraan mewah. Kami mendeteksi adanya ketidaksesuaian data tanda tangan setelah dilakukan pengecekan manual. Aduh, kok bau-baunya ada yang nggak beres ya? Jangan-jangan mobil sport ini hasil sulap dokumen ya? Mas, jangan asal bicara di depan umum ya. Itu tanda tangan asli suami saya. Kami ini orang terpandang. Mohon maaf, Ibu, kami harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap dokumen asli sekarang juga. Jika benar ada pemalsuan, kami tidak punya pilihan selain membatalkan transaksi ini secara sepihak dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Langit sudah gelap, namun pihak dari bank ini belum mendapatkan penjelasan dari keluarga Pak Jack dan Ibu Waidi. Tanda tangan siapa yang mereka maksud, Bu? Jawab, sertifikat itu kamu apakan? Pak, aku
Aku cuma mau kita nggak dihina lagi. Aku capek dibilang miskin. Aku cuma pinjam sebentar tanda tanganmu. Nanti kalau kita sudah punya uang, aku balikan. Hah? Pinjam kamu bilang? Itu tanah peninggalan Simbo. Satu-satunya harga diriku yang tersisa. Kamu maling, Bu. Kamu maling dokumen suamimu sendiri demi besi rongsokan ini. Ya Allah Gusti, meni drama pisan ya. Ternyata Bu Ratna yang gayanya selangit itu cuma penipu kelas teri. Malu atuh sama baju mahal kalau isinya tukang palsu tanda tangan. Bu Aidi yang gayanya selangit itu cuma penipu kelas teri. Bapak Jak, karena Anda menyatakan tidak pernah mendatangani dokumen ini, maka secara hukum, unit ini kami tarik kembali sekarang juga. Anda harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan, atau kami serahkan kasus ini ke kepolisian. Oh, nggak boleh, jangan dibawa. Ini mobilku. Aku sudah janji sama semua orang. Tarik, jangan lihat aku kayak gitu. Pak, tolong aku, Pak. Jangan panggil aku Pak lagi. Kamu bukan cuma malu-maluin aku di depan komplek, tapi kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku jaga belasan tahun. Ambil saja mobil ini, Mas Petugas. Mas Petugas, bawa sekalian sama orangnya kalau perlu. Bu Aidi, mending masuk. Nanti masuk angin. Malu sama aspal. Dari tadi dia berat, didukin ibu terus. Kasian, ternyata tinggi jatuhnya ya kalau naiknya pakai tangga palsu. Pak Jak, buka pintunya, Pak. Aku minta maaf. Pergi, Bu. Aku sudah taruh tas bajumu di teras belakang. Aku mau tenang sama anak-anak. Jangan sampai mereka bangun dan lihat ibunya yang sudah gelap mata begini. Besok kita urus semuanya di depan orang tua kita di Solo. Pak, aku cuma pengen kita dihormati orang, Pak. Aku nggak mau kita dipandang sebelah mata terus. Ya dihormati itu karena jujur, Bu. Bukan karena besi merah yang bukan milik kita. Kamu sudah kehilangan semuanya malam ini. Semuanya. Gengsi adalah api yang membakar rumahmu sendiri, hanya agar orang lain melihat cahayanya. Tapi saat api itu padam, yang tersisa hanyalah abu dan kedinginan yang tak berkesudahan. Klebeo.